Pendaki terakhir di Gunung Kematian. Larangan yang diabaikan. Malam itu angin dari lereng gunung berhembus pelan melewati desa kecil bernama Sukamukti. Desa itu berada tepat di kaki sebuah gunung yang jarang sekali didaki orang. Penduduk desa menyebutnya Gunung Karang Hitam. Gunung itu tidak terlalu tinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan gunung lain di Indonesia, Karang Hitam terlihat biasa saja. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda. Penduduk desa percaya gunung itu hidup. Bukan hidup seperti hutan biasa, melainkan hidup seperti sesuatu yang menunggu. Menunggu siapa saja yang berani masuk terlalu jauh. Di sebuah warung kopi kecil di pinggir desa, seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo sedang duduk sambil menyeruput kopi hitam. Matanya menatap ke arah gunung yang terlihat gelap di kejauhan. 4 pemuda turun dari mobil itu sambil tertawa. Wah, akhirnya sampai juga, kata salah satu dari mereka. Namanya Dimas. Dialah yang mengajak teman-temannya mendaki gunung ini. Temannya yang lain adalah Arga, si pemberani yang tidak pernah percaya hal mistis. Bayu, kameramen yang ingin membuat vlog pendakian. Raka, yang sebenarnya sedikit penakut, tapi ikut karena penasaran. Mereka masuk ke warung. Pak, kopi 4 ya, kata Arga. Pak Wiryo menatap mereka lama. Kalian mau kemana? Malam-malam begini. Dimas tersenyum. Kami mau naik gunung, Pak. Karang Hitam. Tiba-tiba suasana warung menjadi sunyi. Pak Wiryo meletakkan cangkirnya perlahan. Kalian datang dari jalur hutan. Iya Pak, tersesat sampai malam. Kalau kalian orang kota, mungkin kalian tidak percaya cerita orang desa. Pak Wiryo tidak tertawa. Matanya tetap serius, bukan cerita. Peringatan. Keempat pemuda itu saling pandang. Pak Wiryo lalu berkata dengan suara pelan, sudah 3 tahun tidak ada yang mendaki gunung itu. Kenapa? Tanya Raka. Pak Wiryo menatap ke arah gunung lagi. Karena mereka yang naik tidak semuanya turun. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih dingin. Bayu menggosok lengannya. Pak, serius? Pak Wiryo menatap mereka satu persatu. Kalau kalian mau naik, jangan pernah mendaki saat malam. Dan jika kalian mendengar suara orang memanggil di hutan, jangan pernah menjawab. Arga langsung tertawa keras. Apa? Itu cuma cerita buat nakut-nakutin pendaki. Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya berkata pelan, semoga kalian semua kembali. Gunung Karang Hitam. Jam menunjukkan jam 22:30 malam ketika mereka mulai berjalan menuju jalur pendakian. Langit gelap, bulan tertutup awan tipis. Hanya cahaya senter mereka yang menerangi jalan setapak menuju hutan. Seru juga ya naik malam begini, kata Bayu sambil merekam dengan kameranya. Kontennya bakal keren. Lanjutnya, Dimas berjalan paling depan. Ia sudah membaca peta jalur sebelumnya. Menurut informasi yang ia dapat, perjalanan ke puncak hanya butuh sekitar 6 jam. Namun sejak awal mereka masuk ke hutan, ada sesuatu yang terasa aneh. Hutan itu terlalu sepi. Tidak ada suara serangga. Tidak ada suara burung malam. Hanya suara langkah kaki mereka. Bro, bisik Raka. Lu ngerasa nggak? Apaan? Hutan ini sepi banget. Arga menjawab santai. Mungkin karena malam. Mereka terus berjalan. Sekitar 1 jam kemudian mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil. Di tengah lapangan itu ada sebuah batu besar. Di batu itu terlihat sesuatu seperti ukiran tua. Bayu mendekat dan menyinari batu itu dengan senter. Ini kayak tulisan. Dimas ikut melihat. Tulisan itu sangat tua, namun masih bisa dibaca. Isinya hanya 3 kata. Jangan masuk lebih dalam. Arga langsung tertawa lagi. Wah, cocok buat konten horor. Bayu bahkan sempat memotret batu itu. Tanpa mereka sadari, dari balik pepohonan ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Sesuatu yang tidak bergerak, tidak bernapas. Namun matanya terbuka. Suara dari dalam hutan. Mereka melanjutkan perjalanan. Sekarang jalurnya semakin sempit. Pepohonan semakin rapat. Kabut
mulai turun. Jam menunjukkan 00,15 malam. Raka mulai merasa tidak nyaman. Dim, kita istirahat dulu nggak? Sedikit lagi ada pos kata map, jawab Dimas. Tiba-tiba terdengar sesuatu. Daimas, suara itu sangat pelan. Seperti seseorang memanggil dari jauh. Dimas berhenti. Kalian manggil? Kalian manggil? Enggak. Lalu suara itu terdengar lagi. Daimas, sekarang lebih jelas? Itu suara siapa? Bayu memutar kameranya ke arah hutan. Bro, ini serem sih. Kali ini bukan hanya Dimas yang dipanggil. Daimas, Arga, Bayu, Raka, suara itu datang dari dalam hutan yang gelap. Tiba-tiba Dimas teringat sesuatu. Kata-kata Pak Wirio, jika kalian mendengar suara orang memanggil di hutan, jangan pernah menjawab. Namun, Arga malah berteriak, "Weh, siapa di sana?" Hutan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Beberapa detik kemudian, dari arah pepohonan, terdengar suara langkah. Perlahan, mendekat, dan saat Bayu mengarahkan senter ke arah suara itu, ia melihat sesuatu berdiri di antara pohon. Seseorang atau sesuatu yang terlihat seperti manusia, namun tubuhnya terlalu tinggi. Tangannya terlalu panjang dan wajahnya tidak memiliki mata. Sosok tanpa mata. Bayu memegang kamera dengan tangan gemetar. Lampu senter dari kepalanya menyorot langsung ke arah sosok itu. Dan saat cahaya mengenai wajahnya, Raka langsung mundur 2 langkah. Apaan itu? Bisiknya dengan suara hampir tidak keluar. Makhluk itu berdiri diam di antara 2 pohon besar. Tubuhnya tinggi, mungkin hampir 2 meter. Kulitnya pucat seperti mayat yang sudah lama mati. Tangannya terlalu panjang, hampir menyentuh tanah. Namun yang paling mengerikan, wajahnya tidak ada mata. Hanya permukaan kulit yang rata seperti lilin yang meleleh. Arga mencoba terlihat berani. Mungkin orang yang mukanya ketutup. Namun bahkan saat ia berkata begitu, suaranya terdengar ragu. Makhluk itu tiba-tiba bergerak. Perlahan, sangat perlahan. Kepalanya miring sedikit, seolah-olah sedang mengamati mereka. Dimas langsung berkata pelan, "Kita mundur." Tak ada yang membantah. Mereka berjalan mundur perlahan. Namun saat mereka mundur 3 langkah, makhluk itu maju 1 langkah. "Bro, ini nggak benar," kata Bayu. Makhluk itu tiba-tiba berhenti. Lalu kepalanya menengadah, seolah-olah sedang mencium udara. Kemudian ia membuka mulutnya. Namun bukan suara manusia yang keluar. Daimas, Arga, Bayu, Raka langsung berteriak, "Lari!" Dan mereka semua berlari menuruni jalur hutan. Tersesat, mereka berlari tanpa arah. Cabang-cabang pohon memukul wajah mereka. Napas mereka terengah-engah. Namun suara langkah di belakang mereka masih terdengar. Bukan 1 langkah, tapi banyak, seperti ada sesuatu yang mengejar dari segala arah. Dimas akhirnya berhenti setelah hampir 10 menit berlari. "Stop! Stop!" Mereka semua berhenti. Raka jatuh terduduk di tanah. Kita kemana sekarang?" Dimas menyalakan GPS di ponselnya. Namun, layar ponsel hanya menunjukkan satu hal. Tidak ada sinyal. Bayu memutar kameranya ke sekeliling, kabut semakin tebal. Pohon-pohon terlihat berbeda dari sebelumnya. Arga menatap sekitar. "Dim, iya, ini bukan jalur tadi." Semua langsung diam. Raka menelan ludah. "Jangan bilang kita tersesat." Dimas mencoba tetap tenang. "Tenang dulu, kita cari jalur lagi." Namun saat mereka menoleh ke belakang, jalur tempat mereka datang sudah tidak ada. Hanya hutan. Hutan yang sama dari segala arah. Seolah-olah gunung itu mengubah jalannya sendiri. Pos yang tidak ada di peta. Mereka berjalan lagi sekitar 20 menit. Suasana semakin dingin. Kabut sekarang hampir menutupi pandangan. Namun, tiba-tiba Bayu berhenti. "Bro, lihat. Itu, di depan mereka. Ada sebuah bangunan kecil dari kayu. Seperti pos pendaki. Lampu minyak kecil menyala di dalamnya.
Raka langsung merasa lega. Syukur ada orang. Mereka mendekati bangunan itu. Pintu kayunya sedikit terbuka. Dimas mengetuk pelan. Permisi, tidak ada jawaban. Arga membuka pintunya perlahan. Di dalam ada seorang lelaki tua duduk di lantai. Pakaiannya seperti penjaga hutan. Namun ada sesuatu yang aneh. Lelaki itu tidak bergerak sama sekali. Bayu mendekat. Pak, tidak ada respon. Lalu Bayu menyorotkan senter ke wajahnya. Dan ia langsung mundur. Astaga, wajah lelaki itu pucat. Matanya terbuka lebar. Namun tubuhnya kaku. Seperti mayat yang sudah lama mati. Raka langsung keluar dari pos. Gila, ini gila. Namun sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dimas membuka peta jalur lagi. Ia melihat layar dengan wajah bingung. Aneh. Arga bertanya, kenapa? Dimas menelan ludah. Di peta tidak ada pos. Di tempat ini, rekaman terakhir, Bayu masih memegang kameranya. Instingnya sebagai konten kreator membuatnya tetap merekam. Ini bener-bener creepy banget bro. Bisiknya ke kamera. Ia menyorot ruangan pos itu. Ada meja tua. Ada tas pendaki yang sudah berdebu. Dan di sudut ruangan ada sesuatu yang membuatnya merinding. Sebuah kamera tua. Bayu mengambilnya. Anehnya, kamera itu masih menyala. Ia membuka file rekamannya. Video terakhir diputar. Di layar terlihat 3 orang pendaki. Mereka terlihat panik. Kamera berguncang. Salah satu dari mereka berteriak, "Jangan lihat ke belakang." Namun orang yang memegang kamera tetap menoleh. Dan di video itu terlihat sesuatu berdiri di belakang mereka. Makhluk tinggi tanpa wajah. Tepat seperti yang mereka lihat tadi. Video berhenti mendadak. Lalu muncul suara terakhir. Suara berbisik yang sangat dekat dengan mikrofon. Gunung ini tidak suka kamu. Gelap total. Dan dari luar terdengar suara langkah. Banyak langkah mengelilingi pos. Pelan namun semakin dekat. Raka berbisik dengan suara hampir menangis. Dim, kayaknya kita nggak sendirian lagi.